keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Pak Doni gimana nih? Masalah kafe-kafe anak-anak yang bener itu kok semakin hari semakin ini ya? Iya itu karena kita terkendala dengan peraturan pemerintah. Iya. Himbau kan hanya menghimbau bukan menindak. Jadi ya kan Pak Irham? Iya. Sehingga yang punya kafe itu bisa beralibi dia bahwa kami cari makan kayak apa. Itulah Pak. persoalannya. Oh daripada pusing-pusing duduk dulu Nah, makan dulu. iya, itulah. Ya. Dipakai dulu nih pesannya Pak. Oh iya, siap. Ya, ini. Iya. Aduh, ini hari-hari seperti ini ngurusin tadi udah sampai di mana dengan keliling-kelilingnya tadi bilang? Tadi kita nyisir di wilayah api-api, Iya. ya di jalan-jalan protokol, Iya. supaya pengguna jalan itu bisa lihat kalau kita ini aktif. Jadi mereka supaya Masih ada aja yang langgar-langgar peraturan ya Pak Doni ya? ya itulah namanya manusia yang hari ini kita himbau orangnya si A, besoknya melakukan si B. Iya. Oke, pemirsa PKTV. Nah, ini tadi saya dan teman-teman ini habis dari patroli untuk mengamankan situasi lah di Ramadan ini dengan suasana ya kota Buntan seperti ini. Nah, sekalian daripada tadi Pak Dolinda merasa pusing Pak Irham sampai kita ajak mampir dulu lah ke rumah saya. Mudah-mudahan nanti kita akan bahas di sini apa yang terjadi di luar sana dengan kami dan kami di sini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa Ayu Sahur yang berada di rumah. Mudah-mudahan di pagi hari ini suasananya di bulan suci Ramadan ini masih terus kenyamanan, keberkahan buat kita semuanya, juga para pemirsa Ayu Sahur PKTV. Ya, di kesempatan hari ini, sahur kita hari ini, kita akan kembali mengobrolkan satu bahasan atau satu tema yang untuk pemirsa semuanya tentunya sangat-sangat diidam-idamkan, yaitu masalah keamanan. Nah, ini karena apapun kalau sudah tidak aman, sudah beda rasanya ini. Nah, ini tadi kebetulan pas kita tugas langsung tak ajak mampir ke rumah sambil kita sharekan ke pemirsa di rumah apakah di Kota Buntan sudah aman bagaimana. Tapi sebelumnya kami kembali program Ayu Sahur ini tetap didukung oleh PPT Pupuk Kaltim dan juga dari aplikasi Mitros. Dengan Mitros, kehidupan Anda akan lebih mudah, semuanya akan tercapai dengan sangat mudah. Maka dari itu, untuk Anda selalu pakai dengan Mitros memudahkan kehidupan Anda, ya. Pak Irham, Siap. juga Mas Doni ini yang tadi kita sudah keliling-keliling untuk ini ya. Kita ini sebagai ya katakanlah jiwa sosial kita di FKPM. Nah, ini nanti pemirsa semuanya di rumah akan kita kulik lebih jauh mengenai apa sih itu FKPM dengan kemudian keamanan, ketertiban dan juga kenyamanan masyarakat. Nah, kebetulan tergabung di sini adalah kebetulan dari jajaran FKPM Kelurahan Api-Api Buntan Utara, yang jelas keberadaan FKPM ini sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, untuk itu nanti kita akan ngobrol bareng bersama Mas Doni Saputra ini. Beliau adalah Ketua FKPM Kelurahan Api-Api, juga yang sangat ganteng di ujung sana. Ini bapak saya yang paling tetap gagah semangat, Pak Irham Mongilong, juga Ketua Forum RT Kelurahan Api-Api. Ini nanti ada kesinambungan
FKPM dan RT di Kelurahan Api-Api. Jadi kayak apa mereka semuanya berkiprah kita akan obrolkan nanti. Ke Mas Doni dulu. Nah, ini sebenarnya Mas Doni, sih FKPM itu apa sebenarnya? FKPM itu perlu pemirsa tahu lah, FKPM itu apa dulu, dan mungkin latar belakangnya apa, kok sampai terbentuk sampai seeksis sekarang. Kita dari eksis kita. Oke, makasih Kang Menyo. Ya. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa jumlah personil Polri di Bontang ya, khususnya itu sangat kecil dibandingkan dengan jumlah masyarakat. Ya. Jadi kita diharapkan masyarakat ini bisa menjadi polisi untuk diri sendiri. Makanya terbentuklah FKPM ini. Waktu itu Kapolrinya Pak Badrudin IT kalau nggak salah menginstruksikan ke semua jajaran Polda ke Polres. Dan kita alhamdulillah terbentuk 9 tahun yang lalu untuk di Kelurahan Api-Api. Jadi adapun fungsi dan tugasnya kita membantu untuk menjaga Kamtipmas di lingkungan Kelurahan Api-Api, yang mana yang sifatnya gangguan-gangguan tipiring itu bisa kita tanganin di FKPM aja. Begitu ada persoalan-persoalan kita bisa mediasi di tempat kita di markas FKPM di Kelurahan Api-Api. Dan alhamdulillah sejauh ini memang tidak ada kendala yang sangat berarti karena kita didampingin dengan Babin Kamtipmas di Kelurahan Api-Api dan juga Babinsa serta teman-teman Trantip Kelurahan. Jadi kita bersinergi semua. Jadi kita bersinergi untuk menjaga Kamtipmas di lingkungan kita. Juga dari unsur RT ya? Unsur RT pas kebetulan di sini ada Pak Irham juga sebagai ketua forum RT. Ya memang personilnya itu dari ketua RT, tokoh masyarakat, dan teman-teman Trantip. Oke. Pak Irham, sebagai ketua forum RT Api-Api ya. Nah ini dari ke-RT-an itu bergabung di FKPM secara ini apakah spontanitas atau memang sudah di rundingan dulu awalnya dari RT dari Api-Api Pak? Ya. FKPM-nya ini. Terima kasih Iya. Kang Menyo, Iya. Pak Doni sebagai ketua FKPM. Jadi sama anak buahnya nih? Hah? Anak buahnya? Anak buahnya. Saya anak buah. Sama-sama anak buah. Anak buah. Kalau di forum RT saya anak buah. Balik gitu ya. Sekarang jadi sekarang tak tanya berarti Pak Irham sebagai anak buah. Siap. Nah, Ya. ke Jadi keterkaitan dengan forum RT adalah keanggotaan FKPM Iya. adalah ketua-ketua RT Yo. dan termasuk di dalamnya tokoh masyarakat, Iya. tokoh agama, tokoh pemuda, karang taruna, dan lain-lain. Kita sejak 9 tahun yang lalu FKPM itu anggotanya adalah tadi ketua-ketua RT, pemuka masyarakat, dan lembaga-lembaga lain di kelurahan. Dan itulah sinergi dan kerjasamanya, dan alhamdulillah FKPM Api-Api tetap solid, kompak sampai dengan saat ini. Oke, ini dari Pak Ketua Forum ini yang sudah sangat semangat ya kalau mau gabungnya di FKPM ini. Mas Doni, kalau sekarang ini programnya apa ini? Program kerja yang di Api-Api khususnya ya di FKPM ini. Program FKPM bisa disampaikan ke masyarakat tentunya biar nanti nggak salah pahaman gitu. Kadang-kadang kita baju-baju begini, tahu-tahu apa-apa itu programnya apa sih sebenarnya FKPM itu? Jadi program kerjanya sebenarnya masyarakat di Kelurahan Api-Api sudah dapat menilai ya, karena keeksisan teman-teman di FKPM itu sudah terbukti. Di tiap malam minggu kita melakukan giat patroli, itu yang betul-betul kita schedulekan, kita jadwalkan ke 10 ketua RT tiap malam minggu. Belum lagi di malam-malam libur kita ada beberapa orang itu pengurus sama Babin Kamtipmas dan Trantip standby di kelurahan. Terus di malam-malam biasa juga kalau misalnya ada laporan, ada gangguan Kamtipmas,
kita langsung action, namanya tim sergap. Kita komunikasi by HP, by WA. Alhamdulillah teman-teman yang lagi standby bisa turun. Jadi yang kami lakukan itu murni tanpa paksaan seperti yang bilang Pak Irham tadi. Jiwa sosial kita sebagai warga di Kelurahan Api-Api, sebagai ketua RT, sebagai tokoh masyarakat, itu yang memacu supaya kita itu lebih peduli pada Kamtipmas di Kelurahan Api-Api. Jadi selama ini kalau programnya ini dari KSN juga didukung ya Pak Irham ya? Oh, full. Yang secara inilah, artinya kan lingkupnya APAP ini dari beberapa RT tadi, dengan adanya KPM ini tentunya program dari PM didukung untuk dari sangat didukung sekali, apalagi saat ini selain event bulan suci Ramadan, tentu perlu FKPM sangat harus mengamankan, menenteramkan masyarakat, terutama kaum muslimin yang sedang menjalankan ibadah puasa saat ini. Dan kalau saya lihat secara letak wilayah itu khususnya dari wilayah Kelurahan Api-Api kan sentral di tanah pusat. Jadi secara ini mungkin ini Mas Doni, apa ya? Angka kriminal itu lumayan tinggi di kota-kota ini ya. Jadi sisi keamanannya memang keberadaan FKPM ini dengan program tadi bisa memang dibutuhkan banget di Api-Api. Iya benar, makanya tadi saya sampaikan kenapa ketua RT kita libatkan. Pas ini kebetulan ada Pak Irham sebagai ketua RT, karena Kelurahan Api-Api ini berada di tengah-tengah ya, tengah-tengah kota Bontang, dan termasuk dibilang ya kotanya. Jadi segala macam tindakan ya anak-anak balap liar pusatnya di situ. Terus tempat transit, misalnya orang mau jalan atau mau shopping, tetap di Kelurahan Api-Api karena di situ pusatnya. Makanya ini saya sekalian juga kita himbau Pak Irham sebagai ketua forum, karena pas kebetulan Kang Menyo 42 ketua RT di Kelurahan Api-Api ini itu tidak semua mau melibatkan diri ikut bertanggung jawab. Jadi banyak kejadian-kejadian, misalnya kita tanganin masalah di lingkungan RT-nya, itu ketua RT-nya malah nggak tahu. Itu berarti ketua forumnya ya kita ini ya? Itu maksud saya. Ketua forumnya bisa begitu Pak ketua forum. Itulah yang di dalam terjadi. Bukan dia sebenarnya tidak ada inisiatif atau giat, tapi karena itulah sama-sama punya, selain ketua RT punya kesibukan yang rutinitas, mungkin informasinya yang tidak sampai. Kami bersyukur hanya dengan josnya FKPM, ketuanya. Apa tuh jos itu? Jos itu adalah itu semboyan penyemangat. Penyemangat itu ya. Jos itu bahasa Jawa kan itu Kang Nea? Jos. Iya. Jos ya. Ketuanya ini Bang Doni Saputra begitu giat sampai penanganan luar biasa, hal-hal sekecil apapun, mulai dari segala macam kejadian di wilayah Api-Api, pasti kolaborasi dengan Kamtipmas. Glenda, ini ada yang melindungi Glenda. Ini apakah kamu nggak pengen tahu? Lingkungan aja dilindungi Glenda, apalagi kamu Glenda. Makanya nih Kak, saya merasa aman nih hari ini nih. Ya, mau nanya, sebenarnya saya masih awam ya dengan FKPM itu tuh apa gitu ya. Tujuan FKPM itu apa sih sebenarnya? Karena kan saya ini kan melindungi kok. Iya kan, saya ini kan anak muda nih ya, biasanya suka jalan keluar sama ibu. Nah ini himbauannya gimana nih? Mumpung ada salah satu anggota FKPM ini, gimana nih untuk anak muda yang suka nongkrong gitu? Urusannya tuh besar Glenda. Ya kayak macam kamu itu urusan itu. Nah ini mumpung ada ketua di sini, ini dari golongan milenial. Oke, Mbak Kang Menya, Mbak Glenda, jadi seperti di awal tadi saya sampaikan, jadi FKPM itu suatu kegiatan masyarakat yang dibentuk oleh kepolisian, Polri, untuk membantu masalah gangguan Kamtipmas di lingkungan tempat kita. Jadi selama ini kan orang terengker, misalnya melakukan kesalahan, yang ngurusin polisi langsung bersentuhan dengan hukum.
terengker dia ketakutan, nanti saya dipenjara atau apa. Dengan adanya FKPM ini kita coba supaya menyadarkan orang itu tanpa dihukum. Artinya menyadarkan orang tanpa dihukum, kita menyadarkan orang itu betul-betul dari lahir dan batinnya betul-betul mau berubah gitu. Atau dari kekeluargaan dulu ya Pak? Betul, dari kekeluargaan. Kita mediasi, kita tanya persoalannya apa. Sementara kalau dia sampai dibawa ke ranah hukum, ya kita sudah tahu masing-masing. Iya. Sudah kena pasal ini, hukumnya segini. Pasal ini hukumnya segini. Adapun anak-anak milenial, pada intinya kami masih apresiasi lah anak-anak muda di Kota Bontang itu sebagian besar masih melakukan tindakan-tindakan yang positif ya Pak Irham, yang bermanfaat. Tapi sebaliknya juga Mbak Glenda, ada juga yang melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Itu kelompoknya Glenda tuh ya. Contohnya gini, naik motor, knalpotnya di racing-racing, terus ikut-ikutan nongkrong sama anak-anak laki-laki di pinggir jalan. Itu sering ya? Sering. Jam lewat tuh. Begitu kita lihat ternyata ada semacam minuman oplosan. Makanya kadang saya pun bingung, ya ikut sedih juga. Anak-anak masih miris. Kok udah jam 1, jam 2, kok nggak dicariin orang tuanya gitu, masih di luar rumah. Jadi pada intinya kami bukan untuk menakut-nakutin Mbak Glenda, kami untuk membuat lingkungan itu ya bisa terjaga lah. Dengan nih kaula muda diwakili Glenda ini, begitulah. Ini mirisnya kami yang rasanya aku udah tua ya ngomong gitu, ikut tua gitu ya. Oh iya, Minyo. Iya. Betul. Kayak Glenda ini, saya tadi dua kali subuh. Iya. Yang ada orkes bangun sahur itu, Iya. ternyata ada cewek perempuan juga yang vokalisnya. Iya. Bangun sahur. Jangan ini kan jangan. Itu positif buat Baik, saya. positif. Ya baik pemirsa, semakin asik untuk kita ngobrol bersama tamu saya Pak Ilham dan Mas Doni di pagi hari ini. Sebelumnya selamat pagi, sahur dulu yang di rumah, yang ada di jajaran TNI Polri, yang di Kodim, juga yang ada di Polres, Polsek, juga Polpos di Kota Bontang. Juga saya sapa yang ada di jajaran pemerintahan Kota Bontang ya. Selamat pagi menjelang sahur ini khususnya. Ayo disiapkan juga santap sahurnya. Jangan sampai ada kesiangan untuk santap sahur. Juga yang ada di kawasan PT Pupuk Kalimantan Timur, juga yang ada di kawasan PT Badan Energi, juga selamat pagi. Terus bersama kami di Ayu Sahur, program kami untuk menemani Anda. Juga yang di rumah sakit, petugas juga, ini juga pasien ya yang lagi duduk sakit. Semoga di bulan suci ini mendapatkan barokah rahmat dan kesembuhan dan tercapai. Baik, ini khususnya untuk teman-teman semuanya, selamat santap sahur sambil terus untuk menikmati santap sahurnya bersama kami di Ayu Sahur ini. Kami lanjutkan. Kalau tadi Pak Irham sekarang, tapi kami ingin lebih jauh tadi. Ada sebagian ketua RT yang aktif dan mungkin nggak aktif ya dengan kegiatan tadi ini. Ya. Namun sebelumnya kita harus break dulu. Siap. Kalau enggak ditembak aku sama jajaran yang di sana ya, jajaran itu. Iya. Nah, baik. Tapi ada yang kurang, Kang Iminyo. Nanti kita lanjutkan setelah baik. break ini. Siap. Nah, ya pemirsa, terus ikuti kita di program Ayu Sahur. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini masih bersama FKPM Kelurahan Api-Api, masih di Ayu Sahur PKTV. Insya Allah ada jalan.
Pemirsa, kembali lagi di program Ayo Sahur PKTV yang hari ini atau sahur kita kali ini masih bersama tamu-tamu saya yang sangat istimewa di hari ini dari FKPM Kelurahan Api-Api, yaitu Forum Kemitraan Polisi Masyarakat. Nah, ini keberadaan FKPM ini memang sangat diperlukan sekali oleh masyarakat tentunya ya, dengan berbagai macam dinamika masalah di sana yang tentu saja semakin hari dengan kemajuan zaman ini semakin kompleks saja lah. Jadi untuk tamu-tamu saya yang istimewa ini lah orang-orang yang betul-betul bisa menginspirasi, pantang mundur, pokoknya semuanya dengan niat kerja sosial yang luar biasa di FKPM APW yang tadi memuat moto Jos. Nah, tetap jos begitu. Ya baik, sekarang kami akan kembali lagi ke tamu saya yang sudah tadi beberapa disampaikan. Mas Doni, ini pas bulan puasa seperti ini tentu saja kewaspadaan, keamanan juga ketertiban masyarakat itu saja adalah yang paling utama. Nah, dari FKPM sendiri yang sudah 9 tahun keberadaannya ya di Api-Api khususnya, tentu saja apa sih yang sudah dilakukan secara ini dan tindakannya seperti apa ya, bisa dijelaskan yang real di lapangan yang sudah dilakukan FKPM, masalah apa, terus tindakannya apa, dan nanti mungkin hal-hal yang mungkin berkesan itu gimana Mas? Oke, Kang Menya, Ya. jadi selama kami melakukan kegiatan di lapangan ini murni dari apa ya, ya naluri kita sebagai warga yang peduli sama Kamtibmas, ya sifatnya sosial semua. Jadi setiap ada masalah-masalah kami selalu bersinergi seperti saya bilang tadi dengan Babin Kamtibmas, dengan Babinsa, dengan Trantip Kelurahan, dan alhamdulillah sampai saat ini ya kendala-kendala yang berarti hampir nggak ada yang kami temuin karena apa ya, kekompakan teman-teman di lapangan. Jadi memang ada hal-hal yang membuat kadang kita sampai menyita pikiran kita, tenaga kita, apalagi ini pas di bulan Ramadan. Ya. Jadi habis sholat subuh itu masih ada juga anak-anak yang melakukan balapan liar. Oh yang kan di juga subuh ya? Nah ya, habis subuh. Ya. Ya itu teman-teman ada sebagian ya habis makan sahur, habis sholat subuh ya harus ngecek juga lagi Ya, yang saya maksud tadi tindakannya sampai sejauh mana, misalnya balapan liar, apakah kita tangkap, terus ada yang misalnya ngelem, apakah kita ya seperti apa ya kita tindak, kita himbau kalau misalnya pas kebetulan kita di lapangan kita dapat anak-anak balapan liar ya kita bawa ke kelurahan, kita kasih peringatan, kita panggil orang tuanya, kita kasih surat pernyataan supaya tidak mengulangin. Sama juga dengan yang anak-anak ngelem seperti itu juga, kita panggil orang tuanya, kita kasih surat pernyataan supaya tidak mengulangi lagi kegiatan-kegiatan yang meresahkan masyarakat. Ya. Kalau Pak Hiram sendiri selama ikut juga anggota FKPM juga di lapangan ya Pak ya? Siap. Ini juga yang pernah Bapak alami sendiri, hal apa yang berkesan dengan memang kejadian? berat. Kan termasuk tadi kan dibilang ini termasuk kategori piring gitu ya, Piring. tindak pidana Ringan. ringan ya. Iya. Bukan miring. Bukan piring kan bukan. Jadi
lalat. Jadi kami Ya. Mbak siapa? Mbak Glenda nih. Glenda ya. Jadi suatu kali suatu saat bersama ketua FKPM melaksanakan patroli menemukan seorang perempuan. Ini Ya. kita termasuk mulai ada suka duka ya. Iya. Tadi kasih musik yang pas. Nah, Ini bapaknya mau curhat ini. Nah, kasih yang musik yang pas. suka dukanya ini tentunya sebelumnya disampaikan kepada orang-orang tua Ya. yang mempunyai anak-anak, terutama seorang gadis. Seharusnya ada pemantauan, diperhatikan kepulangannya jam berapa, karena sempat bersama Pak Ketua KPM menggerebek mereka itu dengan alasan mau makan beli bungkusan, tapi cuma berdua di kegelapan dengan jamnya sudah di atas jam 12 ya Pak Ketua. Ya. Jadi miris. Ya. Jadi Pak Ketua integrasi bahwa kenapa kok jam segini? Apakah tidak dicari orang tua? Katanya ada, malah si cowok saya jemput, ibu ngasih izin. Jam berapa? Tadi jam 10. Ya, masa beli makan sampai sekarang belum pulang. Nah, itu yang salah satu kita harus perhatikan baik-baik, karena kota ini adalah kota taman yang begitu indah, singkatannya sampai dengan iman kalau nggak salah ada Agamis iman. agamis ya. Jadi itulah. Dan yang kedua, anak yang bolak-balik berkali-kali ditangkap oleh Pak Ketua karena dengan kenakalan, minuman, oplosan. Tapi ya begitu miris juga dilihat anak teman Ya, itu. sendiri, ada pula anak ketua RT. Ini yang Ini Glenda dan kawan-kawan ini, Glenda. Jeruk makan jeruk. makan jeruk. Iya. Saya anak baik-baik kan. Ya. Saya Insya Allah. anak baik-baik dong. Ya. Amin, amin. Makanya golongannya Glenda itu memang perlu ada itu loh Pak. Ada ya katakanlah. Tapi kadang-kadang susah sih kalau lingkungan, pergaulan seperti itu. Nah, kalau Mas Doni sendiri yang paling ada apa ya kejadian yang boleh dibilang mungkin lucu atau aneh atau pernah gak ngalamin selama bertugas di FKPM itu Pak? Ya Disampaikan. banyak. Ya, Jadi, ya. Dia mau disebut kejadiannya dan seperti apa gitu? Jadi pernah kita tanganin, dia bukan tanganin sih ya, kita hadapin laporan, terus kita datangin itu apa ya, gangguan Kamtibmas di siang hari. Jadi ada rumah kos diisi dengan anak-anak remaja yang belum keluarga. Terus di sampingnya ada yang sudah berkeluarga. Di situ mereka buat kegaduan, ribut. Akhirnya sampai terjadi pemukulan. Pemukulan, kita mediasi, kita iniin, ternyata ya mereka apa ya, semacam tidak ada rasa bersalahnya gitu. Iya, iya. Karena dia merasa, ya ini kan saya nyewa rumah Pak, saya bayar gitu. Jadi kadang saya lucu juga ini. Jadi mentang-mentang dia udah nyewa rumah, dia anggap bahwa dia bisa sesuka-suka hatinya. Itu pernah kita dapatin juga. Adapun yang utama itu sebenarnya masalah anak-anak dulu ya. Anak-anak ini memang orang tua itu yang sangat harus berperan, seperti yang dibilang Pak Ketua Forum tadi, Pak Irham. Itu anak-anak yang belum pulang di jam malam, artinya jam malam itu kan di Bontang jam berapa Pak Irham ya? Jam 9 ya? Jam 10 Kak. Jam 10 ya. 10 ya. Nah, itu coba dicari di pagi, ya dicari lah di mana keberadaannya gitu. Ini sampai jauh-jauh malam seperti tadi. Jadi artinya gini Mas Doni, Pak Irham. Jadi keberadaan FKPM sendiri, masyarakat ada keluhan apapun bisa ya. Bisa. Nah, ini yang perlu ditahu masyarakat. Artinya kalau masyarakat itu ada sesuatu yang berkenaan dengan Kamtibmas, keamanan dari masyarakat, tidak harus langsung ke polisi gitu ya, maksudnya gitu ya. Udah ada Ya. wadahnya ini ya. Benar. Ini perlu disampaikan ke masyarakat. Ya, jadi pada intinya Ya. kami di FKPM ini kan bersinergi dengan yang seperti saya bilang tadi, Ya. dengan Babin Kamtibmas. Babin Kamtibmas itu polisi yang bertugas di kelurahan api-api. Terus sama Babinsa. Babinsa itu tentara yang bertugas di kelurahan api-api, sama Trantip.
di kelurahan. Artinya masyarakat yang di lingkungan kelurahan Api-Api khususnya kalau ada persoalan-persoalan itu memang banyaknya melapor ke Babin Kamtibmas, ke Trantip, ke FKPM. Harapannya supaya kasus-kasus yang seperti saya bilang tadi, tipiring, tindakan pidana ringan, itu nggak perlu lagi harus berbondong-bondong ke Polsek atau ke Polres, Kang Menyo. Cukup diselesaikan di kelurahan saja. Jadi alhamdulillah selama ini kami yang tanganin ya mediasi kasus-kasus itu, alhamdulillah mereka bisa berakhir dengan bagus gitu. Ada kapan itu yang sudah mau cerai, kalau nggak salah mau bulan puasa kemarin tuh datang. Mereka sepakat saya nggak mau pisah, harus gini, harus segala macam. Akhirnya kita kasih masukan, dan kebetulan di FKPM ini Pak Kang Menyo itu teman-teman ini banyak juga yang mempunyai ilmu spiritual untuk mengademkan perkawinan orang. Lengkap berarti ya. Lengkap. Fungsinya ya. Jadi yang tadinya sebelum kita hadapin, sebelum ketemu kita itu udah berkecamuk terus. Setelah kita temukan kedua belah pihak, kita mediasi, kita kasih masukan, yaitu tadi ada yang mempunyai ilmu-ilmu spiritual keluar semua ini. Jadi jadi penceramah, jadi dai semua. Alhamdulillah bisa gitu loh. Jadi kalau begitu masyarakat yang perlu FKPM ini, kalau langsung ke FKPM ini mungkin agak terkendala sesuatu ya, mungkin dari KRT ya Pak ya, Iya. Lapor ke RT kan terconnecting ke FKPM ya. Iya, karena otomatis ketua RT anggotanya Pak Doni. Iya. KPM. Maksud saya itu, jadi kalau masyarakat khususnya di kelurahan Api-Api yang sudah jalan ini, kalau ada apapun itu, seluruh masalah aja bisa ini ya. Nah, jangan segan-segan dan sungkan untuk langsung melapor ke ketua RT-nya dulu. Nah, baru nanti ketua RT berita itu secara ini ya. Ketua RT menyampaikan ke FKPM yang di sana tadi sudah disampaikan bahwa kita akan mediasi, kita kekeluargaan dulu, namun tetap kita melibatkan Babin Kamtibmas yang ada di kelurahan. Nah, kalau memang ini tidak menyelesaikan, ya mungkin akan diteruskan lagi mungkin ke pelaporan. Tapi lah FKPM ini di Api-Api berusaha untuk tidak berlanjut ke tingkat pelaporan. Kita berusaha untuk memediasi secara kekeluargaan bersamaan di bawah naungan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat di Kelurahan Api-Api. Kang Minyok, Ya. mau nanya nih. Tinggal tanya udah ya. Saya penasaran dari tadi. Ini anggota FKPM ini masyarakat biasa ya awalnya ya. Ini dibentuknya oleh polisi. Oh. Jadi ada kriteria khusus nggak sih biar bisa masuk anggota FKPM misalnya? Kamu mau bisa mau ada mau? Enggak, saya mau nanya apa mungkin mukanya harus serem kayak Kang Menyok? Enggak. Saya pengen tahu aja kriterianya untuk menjadi anggota FKPM ini gimana? Jadi menjadi anggota FKPM ini yang syarat utamanya nggak boleh cengeng. Nggak boleh cengeng dalam arti karena kan kita ini tanpa digaji. Ini ya sukarela, ya seperti di awal tadi saya bilang, orang yang terlibat di FKPM ini yang betul-betul mempunyai jiwa sosial masyarakatnya betul-betul yang sudah tertanam baik gitu. Adapun pembentukannya sebenarnya dari awal dari kita ini Pak Irhamnya, saya sama ketua-ketua RT di 9 tahun yang lalu itu ngobrol-ngobrol. Kita ini sering ngumpul di kelurahan, tapi kita nggak ada wadah maksudnya hanya sebatas ketua RT. Kenapa nggak kita bentuk? Pas kebetulan waktu itu Kasat Bimas Polres Bontang itu AKP Suprianto itu aktif, dia suka bersilaturahim di kelurahan Api-Api, dia punya masukan dan disambut baik sama lurahnya waktu itu Pak Anwar Sadat. Dibentuklah forum kemitraan polisi masyarakat kelurahan Api-Api. Jadi anggotanya selain ketua-ketua RT yang saat itu bertugas sebagai ketua RT, ada juga tokoh-tokoh masyarakat ya itu tadi dengan jiwa sosialnya tadi. Dia ikut aktif gabung sama kita. Ada kok
Karang Taruna ada juga. Terus ada juga ya ibu-ibu, itu kita namakan Sri Kandi. Dan kebetulan dia sebagai ketua RT juga. Ada juga yang sebagai bukan karyawan ya, PNS itu apa namanya? Staf. Nah, staf di Kelurahan Api-Api itu perempuan. Jadi ada sampai saat ini ada 5 yang Sri Kandi FKPM kita. Jadi nggak perlu otot yang kencang karena sifatnya nggak represif ya. Bukan. Ya kita menyelesaikan masalah-masalah itu Mbak Glenda dengan humanis, tidak dengan kekerasan. Pak Ketua, Ya. bisa nggak nggak patroli malam-malam ini? Kalau Glenda ini patroli malam, Pak. Masuk main ini. Ya. Jadi memang dari judul besarnya pun sudah kemitraan ya. Artinya kemitraan kan apa bahasanya ya? Baik-baik. Secara baik-baik. Iya, secara Kasih baik-baik. tahu sekali. Terus kayak yang bandel-bandel kayak Glenda itu ya 2 kali itu kasih tahu ya. Ini 3 kali ya mungkin kalau ada bandel dan nggak terselesaikan ya mungkin ke ya. Tapi kalau saya sih Ya. masukan ke ketua, mending kalau kayak Pak Glenda gini rekrut aja. Karena kenapa Pak Ketua? Biar pembalap-pembalap anak-anak muda itu yang nyegat Pak Glenda langsung lari, langsung Bisa. Masuk kapal deh ya. Nanti rekrut saya langsung. nggak seperti sekarang kucing-kucingan. Pak Ketua, Taruna ada di depan Amalia. Begitu kita ke sana, kucing-kucingan lari lagi dia kayak Amalia nih. Iya, Jadi iya, gitu. Jadi kalau Pak Glenda ada, langsung kabur dia. Oke. Nanti dicoba ya Pak ya, strateginya bener apa enggak langsung kabur. Enggak mau aku enggak setuju. Tapi ini langsung kabur nganggap saya hantu apa gimana? Enggak, Langsung kabur ya. Dia manut, pasti manut denger. Ya, sekarang kami kembali untuk Mas Doli dan Pak Ilham. Ini kalau kegiatan apa itu kayak ada dana atau biaya itu gimana selama ini? Ya alhamdulillah untuk operasional kita itu tiap tahun itu ada dikucurkan dari pemerintah, tapi ya kalau dihitung ya nggak seberapa Kang Menyok, tapi ya kita apresiasi. Jadi itu untuk kegiatan operasional kita, karena kita setiap kegiatan itu ada ya sedikit untuk apa ya membalas lelahnya teman-teman dengan kita berikan ya semacam minuman atau konsumsi ya untuk meringankan dahaga mereka. Jadi ada juga kadang kegiatan-kegiatan ya semacam apa kita ini ya alhamdulillah teman-teman di FKPM ini orangnya sosialnya bagus-bagus tinggi. Jadi misalnya pas lagi kita mau makan ya ada yang punya duit ya dia yang bayar gitu ya. Jadi kita tidak pakai anggaran-anggaran yang ilegal sifatnya. Tidak. Jadi kita nggak pernah minta-minta ke mana ke toko-toko ke ini, kita tidak pernah. Dan alhamdulillah selama saya ini jadi pengurus FKPM tahun keempat ya Pak. Nah, tahun keempat ini dan saya tidak pernah dan kami itu tidak pernah lah minta-minta dari pihak-pihak yang tidak resmi. Ya mungkin makanya buku kita di sini, Mas Joni, dari samping ke masyarakat keberadaan. Jangan sampai ada kesalahpahaman di masyarakat tentang keberadaan. Betul Kang Menyok. Jadi kami sampai ini Kang Menyok, sampai misalnya kita mediasi itu kan kita bikin surat pernyataan, itu kan harus dibubuhin materai. Materai itu tidak pernah kami bebankan ke orangnya, tetap kita yang menanggung. Jadi kami tidak pernah mengambil keuntungan lah dari kegiatan-kegiatan kami ini. Itu tadi materai misalnya surat pernyataannya itu sampai 2-3 ya bayangkan kalikan aja. 10.000 sekarang mana? Nah, sekarang kemarin sudah kena 10.000 kami bikin pernyataan 3. Jadi 30.000 sudah. Tapi kita tidak melihat dari situnya, dari sisi itunya kita ngelihat ya apa ya ada rasa kepuasan tersendiri apabila kita ini bisa bermanfaat untuk orang gitu. Kita bisa membantu orang gitu. Jadi beberapa malam yang lalu juga kami ada tanganin masalah ya anak remaja itu ya dibilang lelah Pak Ilham. Sampai 3 malam itu 3 malam kami
kami ikutin terus. Alhamdulillah kemarin sudah selesai dan sesama kedua orang tuanya sudah bisa mengerti, ya kita lepas. Itu ada 3 malam kalau nggak salah kita ngurusin itu. Ya itu tadi kalau betul-betul gini Mas Doni. Kalau saya dengar dari cerita tadi, ini FKPM itu betul-betul sinergi dengan kepolisian betul, terutama yang di kelurahan Babin Katimas, itu kan ini boleh sebut namanya. Selamat pagi untuk Pak Suyatno ya. Aida Suyatno, juga Pak Sumargo Serka Sumargo ya, ini juga yang selama ini terus bersama KPM ini untuk keberadaan dan untuk masyarakat. Jadi dengan sinerginya mereka, keamanan di lingkup kelurahan bisa tercapai ya. Kalau ini Mas Doni, sebelum di penghujung acara ini, apa yang mungkin perlu disampaikan ke masyarakat secara umum, Pak Iran juga nanti dengan keberadaan harapannya lah, dengan keberadaan KPM yang lagi ini pure murni sosial, memang tidak ada tendensi atau apapun itu. Silakan Mas Doni untuk disampaikan. Ya, jadi pada intinya sebenarnya itu berpulang dari kita sendiri. Ya. Di awal tadi saya bilang bahwa kita ini harus menjadi polisi di diri kita sendiri. Ya. Karena kalau kita mengharapkan petugas kepolisian atau tentara yang untuk ngawasin itu rasanya mustahil, Kang Minyo, karena jumlahnya sangat nggak terbatas. Jadi kalau dipresentasikan itu satu polisi itu menanganin, kalau nggak salah dulu pernah 100 orang. Gunang ya. Kalau jumlah polisi di Bontang dengan jumlah masyarakat itu nggak bisa kalau nggak dari kita sendiri. Makanya alhamdulillah ini teman-teman di FKPM juga sosialnya dalam menjaga Kamtibmas sangat bagus. Ya kita jadi bisa menekan lah, yang menghilangkan nggak bisa, menekan. Alhamdulillah sampai saat ini di Kelurahan Api-Api memang kondusif, jadi orang-orang berjalan malam apa segala macam itu sudah mulai merasa tenang, tidak merasa ketakutan kecuali gangguan dari balapan liar. Terus harapan kami kepada orang-orang tua, mohon supaya anaknya dihimbau kalau sudah jauh malam, jam malam itu mohon supaya bisa dimonitor keberadaannya di mana, terutama anak-anak perempuan. Jangan sampai nanti setelah terjadi baru ada penyesalan. Nah, itu yang kita sering dapatin gitu. Udah terjadi baru dia ya mau diapain lagi, sudah terjadi gitu. Jadi sebelum terjadi mari kita jaga dari diri kita sendiri, dari lingkungan kita sendiri supaya tetap aman, nyaman dan tenang gitu. Mungkin itu Kang Minyo. Kalau dari Pak Ilham sebagai ketua forum, ketua RT, harapannya gimana ke depan dengan FKPM ini? Baik, terima kasih. Harapannya itu tadi sama dengan harapan Ketua FKPM Pak Doni Saputra. Mari, FKPM ini adalah salah satu bukan organisasi tapi adalah satu wadah yang berguna untuk menuju ke ketentraman, ketertiban, kenyamanan di dalam masyarakat di paling wilayah terkecil dari lingkungan RT sampai dengan kelurahan. Dan forum RT sangat mendukung sekali, apalagi kemarin undangan Pak Ketua FKPM ke Kapolres Bontang, ke Kasat Binmas, bahwa Api-Api ini adalah salah satu FKPM yang terbaik saat ini di Kota Bontang. Baik. Ya baik, terima kasih untuk Mas Doni dan Pak Ilham yang sudah tadi kita sampaikan ke masyarakat obrolan kita mengenai FKPM itu sendiri. Jadi pemirsa di rumah, memang tadi sudah di awal, keamanan itu memang nomor satu. Apapun kondisinya kalau sudah aman, semua yang lain akan ikut mengalir begitu ya. Ini saya sampaikan kembali untuk yang di rumah ini, juga yang ada di seputaran Kutai Timur, Sangatta, halo Sangatta
yang masih terus bersama Ayu Sahur, yang juga bisa bersama kita di Ayu Sahur PKTV. Teman-teman warga Desa Ngatak, selamat pagi. Nah, ini juga spesial tadi katanya yang ada di seputaran KCY. Ini anggotanya Pak Irham ini. Nah, warga KCY sahur-sahur jangan sampai kesiangan karena nanti bisa lemes kalau siang ini. Ya pemirsa, kita sudah panjang lebar tadi untuk membahas FKPM dengan keberadaannya. Glinda puas kita ya dengan tadi penjelasannya? Puas ya. Nah, maka jadilah anak milenial, anak muda yang nurut sama orang tua. Ya, jangan ini pusing ini ngurusin kalian terus yang paling banyak ini memang. Ini paling banyak golongan muncul gitu ya. Kalau jangan kasih begini, ya itulah orang tua akan selalu harapan ke anak-anak muda yang ini. Baik, pemirsa, demikian obrolan kami dengan FKPM Kelurahan Api-Api di program Ayu Sahur ini. Mudah-mudahan apa yang kami obrolkan tadi, yang kami sharing tadi bisa untuk masyarakat Kota Bontang menilai bagaimanakah sesuatu dari sisi keamanan. Nah, ini yang pertama adalah aman. Baik, saya akan terus menjumpai Anda di program Ayu Sahur yang setiap harinya tamu-tamu saya yang hadir di rumah saya seperti ini memberikan inspirasi buat Anda di rumah. Sekali lagi terima kasih untuk perhatiannya dan terima kasih Mas Doni, Pak Ilham sudah mau mampir di rumah saya untuk pagi hari ini di program Ayu Sahur ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat yang ada di rumah. Amin. Ya. Juga untuk program Ayu Sahur ini didukung penuh oleh PT Pupuk Altim, juga Mitros yang selalu keberadaannya bisa memudahkan kehidupan Anda. Ya, baik, kita jumpa kembali di program Ayu Sahur selanjutnya, tentunya bersama tamu-tamu saya yang lebih istimewa dan menginspirasi. Ya, selamat menjalani ibadah puasa dan insya Allah puasa Anda barokah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos. Enak pakai masker deh pakai PS. Perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perbanyaklah. Salah satunya, siapa bisa menjalani? Moga-moga